Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Zodiak Aries nih bakal keluar uang dan dapat uang mungkin besok atau nanti. Menerawang zodiak Aries ya. Wah, menerawang. Apakah ada menerawang? Ya tentu saja ada ya menerawang itu. Itu termasuk dalam ilmu firasat. Masuk dalam firasat itu ya. Firasat. Ada yang pandai, ada banyak ya yang pandai, banyak sekali. Apakah kita juga bisa? Tentu saja bisa ya, tentu saja bisa. Hanya saja ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Nah, yang disadari ini dia menerawang. Mencoba menerawang. Ada yang tidak disadari itu kadang seucap-ucapnya betul, seucap-ucapnya betul kan begitu ya. Wah, pandai menerawangnya tuh kan. Ada yang disadari dia sengaja menerawang. Gimana caranya pengen kuat terawangannya? Itu sebenarnya mudah-mudah susah. Disebut susah mudah, disebut susah mudah. Itu bisa dengan cara berprihatin kita ya, berprihatin, berpuasa, dengan cara berpuasa, banyak berpuasa ya, menahan lapar, menahan tidur ya, kemudian tidak banyak bergaul, itu bisa, sehingga jadi hatinya tuh jadi bisa menangkap sinyal. Tidak banyak bicara, jadi bisa melatih dengan 4 itu. Berpuasa, tidak banyak bergaul, tidak banyak tidur, tidak banyak berbicara. Nah, ini akan kuat, pikirannya tuh akan semakin kuat. Yang saya ketahui begitu, dan hatinya tuh akan semakin bisa menangkap sinyal. Ada juga dengan cara berprihatin ya, merih, pedih. Makanya ada peribahasa kudu merih ngarah menang perah, kan begitu ya. Ada peribahasa kudu merih ngarah menang perah. Harus pedih agar dapat hasil yang maksimal, dapat hasil yang memuaskan, dapat hasil yang membahagiakan hati. Dengan cara kita pedih menghasilkan sesuatu itu lebih berharga di hati kita tuh, lebih berharga. Berbeda dengan cara yang misalkan tidak pedih mendapatkannya. Dengan cara pedih misalkan mendapatkan batu ini ya, misalkan contoh mendapatkan batu ini dengan cara pedih, itu akan lebih berharga, akan lebih nikmat, akan lebih dinikmati gitu. Nah, itu menerawang ya, dengan cara prihatin, dan kita dengan cara juga mencintai sesama makhluk, itu akan bisa peka. Pikiran kita tuh akan semakin lembut ketika kita bisa mencintai sesama makhluk. Juga hati kita akan semakin lembut.
Ketika hati kita semakin lembut, itu akan semakin mudah menangkap sinyal, menangkap sinyal ya. Makanya kita belajar mengasihi ya kepada anak yatim tuh yang tidak punya bapak ya, anak-anak yatim. Kita kasih mereka kebutuhan mereka tuh, misalkan untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan makannya. Bagi yang ada kelebihan harta, kita kasihlah mereka. Anak-anak yang di jalan, orang-orang yang meminta kepada kita, siapapun itu. Apakah itu orang kaya yang meminta kepada kita, apakah orang tidak punya meminta kepada kita, apalagi kita kasih apa yang dia pinta itu dari harta kita, uang kita. Misalkan dia tidak punya uang, ya kita usahakan kasih. Itu akan lebih membuka tirai-tirai yang menutupi jiwa kita. Nggak percaya, coba saja orang-orang pengamen yang datang ke rumah kita mungkin, atau yang di jalan pas kita naik mobil ada pengamen. Tidak salah kan ngasih ke pengamen ya. Kemudian orang-orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja ya. Orang-orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Coba Anda pikirkan bagaimana dia harus mencari makan ya. Coba. Dan kita juga akan tua. Ketika kita berusaha untuk mengurus orang lain ya dengan apa yang kita punya, kita juga nanti setelah tua akan diurus. Ketika kita bisa menghormati orang yang lebih tua, kita juga akan dihormati. Percaya nggak? Coba saja. Jangan mentang-mentang kita punya harta, mentang-mentang kita punya ilmu, kemudian kita tidak menghormati yang lebih tua. Nanti Anda tidak akan dihormati juga. Ketika kita bisa menghormati yang lebih tua, nanti setelah Anda tua, kalau panjang umurnya, itu akan dihormati, akan diurus. Ketika kita dari sejak dini itu mengurus orang tua, orang yang lebih tua juga. Orang yang tidak mampu, ketika kita tidak mampu pasti ada yang mengurus juga. Bayangkan oleh Anda. Janda-janda yang sudah tidak punya penghasilan ya, dari mana misalkan dia harus bertahan hidup, nah kita kasih mereka kalau kita ada. Kemudian yang punya hutang menanggung hutang orang lain itu baik ya. Menanggung hutang orang lain tidak masalah ketika kita ada tuh ya, itu sama menolong. Sementara dia misalkan tidak sanggup membayarnya, tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, kita tolong tidak apa-apa kan, tidak jadi masalah. Menunda waktu pembayaran hutang juga. Misalkan ada orang yang punya hutang kepada kita nih, dia tidak sanggup bayar, mungkin dia bayarnya nanti katanya, kemudian nanti lagi, tidak apa-apa itu. Ya begitu kan, itu akan menambah kepekaan kita. Kemudian terawangan juga mudah-mudahan jadi semakin kuat. Jadi terbuka, tirai-tirai terbuka.
Itu yang saya ketahui ya. Dan saya selalu mengagumi orang-orang yang bisa mengasihi terhadap sesamanya. Itu saya selalu mengagumi. Walaupun saya belum bisa, tapi minimal kita mengagumi ya. Orang yang hormat kepada yang lebih tua, yang menghormati juga kepada yang di bawahnya. Kita juga kan nanti mungkin punya anak, yang belum punya anak nanti kan kita punya anak. Nah, anak kita juga nanti akan dihormati. Ada timbal baliknya segala sesuatu juga. Nah, itu ya. Jadi cara melatih terawangan itu begitu diantaranya. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian.